Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah eh, WA yang kesekian. Saya lupa Biru, nih gitu. Ya, sebentar. biru, Hmm, guling, guling biru. adalah Zoom webinar kita yang kesekian. Ya, kita pindahkan malam hari karena ada beberapa eh, kesulitan kita kalau pagi hari. Jadi kita pindahkan menjadi malam hari. Dan ini hari ini kita pindahkan menjadi malam hari, namun tetap kita akan minta pendapat dari Bapak Ibu semuanya mengenai efektivitas kita apakah malam hari atau pagi hari ya. Pagi hari kelihatannya banyak yang olahraga, tapi kelihatannya lebih banyak yang hadir ya kalau pagi hari ya. Nggak tahu apakah ini akan terus bertambah atau tidak. Kalau malam hari kelihatannya sekitar jam setengah 8 baru mulai masuk ke dalam Zoom. Ini semua akan menjadi evaluasi kita. Baik, Bapak Ibu semuanya, hari ini judulnya adalah apa dan bagaimana mawaddah warahmah. Oleh karena itu, sebelum seluruh rangkaian acara kita dimulai, marilah kita membaca doa untuk yang beragama Islam. Kita akan membaca dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah selamat datang kembali di webinar Family Mastery dan Bina Hati. Sekali lagi judulnya adalah apa dan bagaimana mawaddah warahmah. Nanti akan kita dengarkan uraian dari Pak Ustadz Arif Abu Syamil tentang apa dan bagaimana mawaddah warahmah. Setelah itu akan ada beberapa pengumuman seperti biasa dan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan konseling bersama Pak Ustadz Arif juga dan ditemani oleh saudara kita yang luar biasa Dr. Iwan Gunawan. Dan setelah itu kita akan eh, penutupan. Insya Allah kita bisa akhiri pada jam sekitar 21.30 ya. Baik, ya kita adalah Family Mastery, sukses di dunia bersama di surga. Ya, oke, mudah-mudahan masih ingat ya Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, em, salam dan salam kepada Rasulullah SAW karena bertepatan juga hari ini juga masuk 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal adalah Maulid Nabi atau hari kelahiran Rasulullah SAW di Mekah ya. Dan ini berketepatan sekali dan mudah-mudahan ini menjadi momen yang baik buat kita semuanya karena kita lakukan atau kita rayakan atau kita laksanakan acara ini bertepatan dengan eh, Maulid Nabi atau hari kelahiran Rasulullah SAW. Dan tanpa mengurangi berkah kita, mudah-mudahan kita juga mendapatkan luar biasa berkah dari seluruh rangkaian acara kita ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, eh, saya perkenalkan kembali Pak Ustadz Arif Abu Syamil. Beliau adalah guru indah kita semuanya. Beliau berdomisili di Banjarnegara, Jawa Tengah, istri dengan 4 anak ya, dan beliau adalah founder dari materi Family Mastery, Bina Hati Adventure, Pesantren Bisnis Indonesia, dan Rumah Makan Rakyat, dan sejumlah lagi kegiatan yang lain. Bagi yang belum tahu Banjarnegara, posisinya ada di Jawa Tengah bagian selatan ya, bagian dari Kabupaten Banyumas. Dan kemudian yang kedua tentang Dr. Iwan Gunawan. Nah, Dr. Iwan Gunawan ini mempunyai sejumlah sertifikasi, mulai dari MBD, CHT, CCH, MCH, MTNLP, LCPC, dan CI. Mohon maaf, saya tidak bisa menguraikan. Nanti mungkin beliau saja langsung yang akan menguraikan mengenai profil dari setiap sertifikasi ini. Pak Iwan ini berdomisili di Bandung, Jawa Barat, dan beliau sehari-hari adalah profesional coach, trainer, hipnoterapis, dan juga master practitioner dan trainer NLP, juga menjadi salah satu dosen di universitas swasta dan juga termasuk asesor sertifikasi, ya asesor sertifikasi dan instruktur pendidikan latihan guru. Baik, Bapak Ibu semuanya, eh,
Ntar saya akan, oh ini Pak Ustadz sudah habis. Oh, ada itu tuh Pak Ustadz ya, mohon maaf ya Pak Ustadz ya. Saya kira itu siapa. Ntar ya, ini eh, masih, oke. Nah, oke, ini apa nih sekarang? Oke, Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingatkan kembali mengenai apa sih Kawan-kawan semuanya. dari beliau ya. Aduh, belum ditutup nih. Oke, sebentar ya Pak Ustadz. Oke. Akan belajar tentang Oke. Nah, profil dari Pak Ustadz Arif Abu Syukur. kawan-kawan semuanya. Ketika dari jendela kita melihat pemandangan di luar yang indah, terasa kita menikmati, kita nggak sadar bahwa sesungguhnya kita tinggal di dalam rumah dan bukan di tempat luar itu. Banyak di antara kita senang dengan keindahan di luar rumah tangga kita, senang dengan harmonisasi rumah tangga orang lain, tapi tidak sadar bahwa sesungguhnya yang paling penting adalah harmonisasi rumah tangga kita. Yang paling penting adalah keindahan di rumah tangga kita. Dan jarang yang melakukan dengan sengaja untuk membangun keindahan rumah tangga, membangun harmonisasi rumah tangga. Padahal dia seperti orang melihat dari jendela, hanya melihat keindahan di tempat lain, tidak melihat ke dalam rumah tangga sendiri. Itulah kehidupan orang yang merugi. Saatnya kita bangun kebahagiaan di rumah tangga, kita bahagiakan orang lain, customer, pimpinan kita, tapi juga menjadi prioritas untuk membahagiakan keluarga kita sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, konfirmasi apakah suara saya cukup jelas dan suara film tadi sudah cukup jelas bisa disampaikan di dalam chat. Aduh, ini kenapa chatnya kok gini ya? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Jelas, suara Ustaz. saya cukup jelas? Jelas ya? Ya, cukup jelas ya, Alhamdulillah. Baik, hari ini adalah apa dan bagaimana wabadah warahmah sesuai dengan yang kita sampaikan di dalam undang-undangan kami. Kelihatannya Pak Ustadz sudah mulai bergabung, tapi menggunakan profil yang lain ya. Coba nanti kita akan coba komunikasi dengan beliau ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum juga masuk ke dalam materi, kami ingatkan kembali ringkasan dari materi kita pada 4 Agustus 2024 yang lalu. Kita dengarkan bersama-sama sambil menunggu kesiapan dari Pak Ustadz. Pak Ian, ini suara dengar Oh, jelas? Alhamdulillah, sudah bisa masuk ya Pak Ustadz ya. Ya, ini saya Alhamdulillah. masih di atas kapal. Ini 1 menit lagi turun ke pelabuhan. Baik, nanti akan Soalnya diisi dengan di Pak atas Ustadz kapal. Iwan dulu barangkali Pak Ustadz ya. Setelah kita ya turun ya. Alhamdulillah. Oke, Ayo. kita doakan semoga Pak Ustadz dalam keadaan sehat dalam perjalanannya. Kita dengarkan dulu renggapan webinar 4 Agustus, singkat saja sekitar 1 sampai 2 menit ya. Mengingatkan kembali apa materi yang disampaikan beliau pada 4 Agustus yang lalu. Akan belajar tentang how to be sakinah. Oke, Bapak Ibu sahabat, yuk kita mulai. Yang pertama, tahapan membangun sakinah. Nah, kalau bahasa kita di Indonesia lebih membangun harmoni ya. Kalau sakinah itu berasal dari kata Arab, bahasa Arab, berasal dari kata dasarnya itu dari kalimat sikin. Nah itu kalau nanti kalau diterjemahkan lagi ke kalimat dasarnya itu adalah artinya mengalirkan darah. Loh kok bisa? Oh iya. Nanti kalau Ustadz Adri Raditya dari Klaten, salah satu apa namanya founder Sicum menyampaikan ke saya bahwa sakinah itu kata dasarnya sikin dan artinya itu mengalirkan darah. Maksudnya apa? Maksudnya ketenangan setelah badai, ketenangan, harmoni setelah ada pengorbanan. Kan itu. Sama aja kita mendapatkan buah yang ranum setelah kita Oke, itu adalah contoh singkat saja dari materi yang 4 Agustus yang lalu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, untuk sesi pertama, selama Pak Ustadz dalam posisi sedang menyeberang dan sedang mempersiapkan materi, hari sesi pertama kita persilakan kepada Pak Iwan. Dipersilakan Pak Iwan. Pak Iwan, Roger, Pak Iwan, sudah koneksi sudah bagus Pak Baik, Iwan?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Layan tes dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iwan. Alhamdulillah. Suaranya cukup jelas. Ya. Jelas Pak Iwan. Oke. Baik, ini sambil nunggu Ustadz Arif saja, mungkin saya izin berbagi sedikit buat Oke, sudah kelihatan Pak Iwan? Materinya sudah sudah muncul jelas. ya Bayan ya. Ya, Baik, silakan monggo. bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, sahabat semua dimanapun berada di Indonesia. Pada kesempatan ini izinkan saya berbagi 7 kunci sukses menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah dengan pendekatan NLP atau Neuro Linguistic Programming. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, baik teman-teman. Jadi yang pertama adalah tentukan tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuannya apa sih ketika kita menikah, berkeluarga, itu punya anak, apa sih tujuannya? Maka ini perlu ditentukan nih ketika kita menikah. Kalaupun belum, maka tentukanlah sekarang mau kemana, mau seperti apa sih yang ingin dicapai, apa ingin yang didapat dari pernikahannya gitu. Apakah ingin pernikahan sakinah, mawadah, warahmah, dan jika belum maka saatnya untuk berbicara dengan pasangannya masing-masing, menentukan tujuan bersama. Mau kemana sih, mau apa yang dicapai. Apakah hanya tujuan dunia saja atau tujuan dunia akhirat. Oke. Dan jika sudah, maka yang paling penting adalah langkah kedua, yaitu evaluasi. Sudah sampai mana nih kita berjalan, melangkah atau berlari menuju tujuan tersebut? Sudah di titik manakah? Seberapa jauhkah tujuannya gitu? Apakah masih jauh? Sudah dekat? Atau apa saja yang sudah dilakukan untuk sampai di tujuan tersebut? Maka penting sekali untuk melakukan evaluasi ketika teman-teman sahabat semua sudah menentukan tujuan bersama untuk mencapai sakinah mawadah warahmah tadi. Nah, ketika sudah melakukan evaluasi, maka lakukanlah adjust atau penyesuaian secara berkala nih gitu. Apakah perlu dievaluasi lagi tujuannya atau langkah-langkah yang sudah dilakukannya sudah maksimalkah atau belum gitu. Sama nih ketika kita mau sholat, kalau kita nggak tahu arahnya sholat, tujuannya atau niatnya lah, kalau di Islam ya niatnya apa sih menikah itu. Nah, apa yang ingin dicapai? Maka ketika tujuan atau niat tadi sudah ditentukan secara bersama, dibicarakan, maka mulailah melakukan tindakan-tindakan ibadah dan lain sebagainya untuk sampai di tujuan tersebut. Namun sepanjang menuju tujuan tersebut, maka lakukanlah terus evaluasi. Sudah sampai mana tujuannya, jalannya sudah sampai mana, tindakannya apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang sudah baik, apa saja yang masih kurang baik dan perlu ditingkatkan lagi. Itu adalah kunci pertama untuk mencapai sakinah mawadah warahmah, menentukan tujuan yang jelas dan spesifik. Baik, sahabat semua, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, kunci mencapai keluarga sakinah mawadah warahmah adalah membangun rapport atau kedekatan emosional. Sebelum saya lanjutkan, maka cek dahulu nih kedekatannya bagaimana. Bukan berarti saya berbicara sudah begitu dekat dengan pasangan, dengan anak-anak. Tentunya juga setiap orang punya kedekatan masing-masing. Maka saya mengajak diri saya pribadi maupun teman-teman sahabat semua mengecek dahulu sudah sejauh mana sih kedekatan kita dengan keluarga kita. Kalau masih dekat, maka masih ada waktu untuk membangun tadi rapport, melakukan pendekatan gitu. Quality saja nggak cukup, tapi juga perlu kuantitas. Gitu. Jadi perlu sering juga untuk melakukan pendekatan. Nah, bagaimana sih melakukan pendekatan tadi? Bagaimana sih caranya membangun rapport? Banyak yang bisa dilakukan. Contoh yang di dalam NLP adalah mirroring dan matching, yaitu menyamakan bahasa tubuh, nada suara, pola bicara, gitu. Kalau suami pasangan kita berbicaranya cukup cepat, maka kita menyesuaikan, gitu.
atau nada suaranya kalau tinggi ya kita menyesuaikan. Artinya begitu sangat fleksibel sekali dituntut di sini untuk menjalin rapot tadi atau kedekatan emosional. Nah, yang kedua, lakukanlah kalibrasi, yaitu mengukur emosi kita, peka terhadap emosi pasangan masing-masing. Kalau yang sudah memiliki anak, tentunya juga kita peka terhadap emosi anak. Bagaimana sih emosi pasangan kita? Sedang apa? Apakah lagi marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya gitu. Maka kepekaan ini begitu sangat penting sekali gitu. Selain kepekaan pasangan kita, juga kita perlu peka juga dengan emosi kita gitu. Ketika kita berbicara dengan pasangan maupun dengan anak, maka emosi kita harus emosi yang sangat baik, emosi yang sangat netral, yang positif. Misalnya sedang happy atau bahagia, makalah berbicaralah. Tapi ketika emosinya lagi negatif, lagi marah, lagi kecewa, maka hindarilah untuk berbicara, untuk menjalin komunikasi. Kenapa? Karena emosi negatifnya akan transfer, akan sampai ke pasangan kita atau ke anak kita. Oke, jadi yang langkah kedua adalah membangun raport, membangun kedekatan emosional. Caranya itu adalah matching, mirroring atau menyamakan bahasa tubuh, nada suara, pola bicara, gaya bicara. Yang berikutnya adalah kalibrasi emosi, mengukur emosi kita, peka terhadap emosi lawan bicara kita, pasangan kita, anak kita, dan peka terhadap emosi kita, apa sih yang dirasakan gitu. Sehingga tahu kita menjadi fleksibel, kapan sih berbicara dengan pasangan, kapan tahan emosinya dulu, menenangkan dulu, menetralkan dulu emosi, sehingga sudah netral barulah berbicara dengan pasangan kita. Baik, itu kunci yang kedua. Dan yang ketiga adalah state management atau mengelola kondisi emosional. Nah, ini juga begitu sangat penting, bahkan kalau di NLP, ini adalah inti perubahan. Mampu mengelola state gitu. Ini benar-benar adalah intinya perubahan gitu. Ketika kita mampu merubah dari state atau mood gitu ya, dari yang negatif misalnya marah, kecewa, kesel, dengan cepat pindah ke state yang lebih positif, lebih happy, santun, sopan, ramah, rendah hati gitu. Ini penting sekali. Maka gunakanlah state management ini untuk mengatur emosi kita. Karena banyak gitu. Banyak yang ketika ada masuk ke state yang negatif, misalnya sakit hati, ada yang sakit hati bertahun-tahun, bahkan tidak bisa pindah gitu. Tidak bisa memaafkan di state itu saja, di kondisi itu saja. State-nya sakit hati, marah, dendam gitu. Ada yang bahkan bertahun-tahun, bahkan sampai meninggal, state-nya masih state di situ karena belum bisa memaafkan. Maka kuncinya, kunci perubahan hidupnya adalah bagaimana kita bisa pindah dari state yang negatif tadi dengan cepat ke state yang lebih positif. Bahkan kalau di Islam, kalau marah gitu ya, dikasih waktu tuh maksimal 3 hari, itulah maksimal 3 hari di state negatif supaya lebih cepat gitu, pindah ke state yang lebih positif gitu. Mengajak saya sendiri, teman-teman, bagaimana sih teman-teman sahabat semua mengelola state, mengelola emosi atau emotional state disebutnya gitu. Bagaimana ketika emosi negatif cepat pindah ke yang lebih positif gitu. Nah, yang berikutnya adalah perkuatlah state yang positif. Fokus pada rasa syukur, fokus pada cinta, kebahagiaan dalam keluarga. Apa sih yang didapat? Apa sih yang dimiliki dari pasangan yang positif? Yang positif dari anak-anak kita apa? Gitu. Yang positif dari kita. Kenapa? Kita harus fokus ke yang positif. Kenapa? Karena semakin kita fokus ke yang negatif, sama tuh. Seperti tumbuhan, ketika disirami, maka dikasih makan, disirami, maka tumbuhan pun semakin besar. Ketika kita fokus ke yang negatif, maka kita lagi ngasih perhatian ke hal-hal yang negatif. Maka hal negatif tersebut, state negatif tersebut semakin besar. Sakit hati, marah, kecewa, jengkel, dan lain sebagainya. Maka kuncinya adalah di sini adalah melepaskan apapun yang sudah terjadi. Karena apapun yang sudah terjadi, tidak mungkin kita bisa balik lagi ke masa lalu, merubah masa lalu gitu. Tidak ada pintu kembali ke masa lalu, tidak ada mesin waktu ke masa lalu. Maka kuncinya ridho dengan apapun yang sudah terjadi. Dan saat ini yang paling penting di masa hidup masa lalu, masa kini, dan masa depan adalah masa kini ke depan. Sekali lagi yang paling penting di waktu hidup kita adalah saat ini,
saat ini yang sedang kita jalani, syukuri, nikmati, dan ke depan, nasib kita ke depan belum ditentukan, maka kitalah yang menentukan ingin menjadi keluarga seperti apa, maka mulailah dari hari ini dengan mengelola kondisi emosional kita. Mulailah dengan cepat berubah atau mengubah dari statement yang negatif cepat ke yang positif. Baik, sahabat semua, itu kunci yang ketiga, bagaimana sih mengelola kondisi emosional atau bagaimana mengelola state kita. Kalau state kita positif, maka energi yang dipancarkan juga energi positif. Dan itu akan memancar ke siapa? Ke pasangan kita, ke anak-anak kita. Kalau energi kita negatif, state kita negatif, maka itu juga yang akan dipancarkan ke keluarga kita, ke rumah. Maka rumah pun kondisinya adalah state yang negatif. Yuk, kita mulai untuk mengelola kondisi state kita, kondisi emosional kita untuk tetap di kondisi state yang positif. Apapun yang terjadi, maka kaitan dengan ini adalah orang yang hebat, orang yang sukses adalah orang yang mampu memberikan state atau mampu dalam kondisi state yang positif apapun kondisi situasinya. Sekali lagi, orang yang hebat, orang yang sukses adalah mampu memberikan yang terbaik selalu dalam state yang positif apapun situasi kondisinya. Kalau kondisinya lagi baik-baik saja, uang cukup, rumah tangga baik-baik saja, state positif mudah. Tapi ketika kondisinya diuji, dicoba, dikasih ujian gitu, maka mudah sekali ke state negatif. Itulah ketika ada ujian, cobaan, kita tetap dalam state positif, maka itulah orang yang hebat. Baik, teman-teman, kita lanjut ke yang keempat. Kunci yang keempat adalah reframing atau mengubah cara pandang atau membingkai ulang. Kalau fotonya gitu, foto lama yang sudah jelek gitu, maka bingkailah dengan bingkai yang lebih baik, bingkailah dengan bingkai yang terbaik gitu. Maka dengan membingkai ini kita melihat masalah dari sudut pandang yang lebih positif dan memberdayakan. Ketika diberikan ujian, diberikan masalah, bisa jadi bingkailah, bisa jadi Allah lagi mau mengangkat derajat sahabat semua. Ketika Allah memberikan ujian, cobaan, apalagi ya, tantangan gitu, maka bisa jadi itu mau mengangkat derajat kita, mau mengangkat makomnya kita, supaya kita naik kelas. Maka ubahlah apapun kondisinya, apapun situasinya, maka bingkai ulang. Ambil sudut pandang lain yang lebih positif, sehingga apapun yang terjadi bisa memberdayakan kita, membuat kita menjadi lebih positif lagi. Itu yang keempat, sahabat semua. Dan yang kelima, anchoring positif atau menjaga atau jangkar positif, menjaga kenangan-kenangan positif. Anchoring adalah proses mengaitkan pengalaman emosi tertentu dengan stimulus tertentu. Misalnya gitu, ketika kita melihat sebuah gambar atau ketika melihat misalnya tempat makan, oh kita langsung ingat, oh dulu kita makan pertama kali nih ketika baru menikah gitu. Itu disebut dengan anchoring yang positif. Maka ingatlah gitu, atau buatlah anchor jangkar yang positif, tombol-tombol positif yang mengaitkan kita ke pengalaman positif dengan pasangan-pasangan kita. Misalnya mendengarkan ada makanan gitu ya. Misalnya kalau makanan sayur kacang, biasanya kita masakan sayur kacang, maka saya ingat gitu pertama kali makan sayur kacang misalnya dengan pasangan kita. Ketika melihat sebuah tempat makan ketika keliling Bandung misalnya, maka saya langsung ingat kenangan dengan pasangan saya pertama kali makan di situ. Atau mendengarkan suara misalnya, panggilan sayang, panggilan tertentu, itu juga membangun jangka positif. Oleh karena itu bangunlah jangka positif, kenang momen bahagia bersama pasangan, bersama keluarga, seperti ribuan atau waktu berkualitas bersama, dan hubungkan dengan tindakan atau isyarat khusus, misalnya saling menyentuh tangan atau mengucapkan kalimat cinta, atau kata-kata, mungkin ada kata-kata yang positif nih yang biasa disebutkan, yang setiap keluarga biasanya ada kata-kata yang unik, yang khas gitu, yang itu menghubungkan dengan pengalaman positif. Bisa kata-kata, bisa juga sentuhan, pelukan gitu. Itu bisa sengaja dibuat untuk ngapain?
untuk menjaga kenangan-kenangan positif sehingga yang muncul di pikiran bawah sadar kita adalah hal-hal yang positif. Yang berikutnya adalah gunakanlah kata-kata positif dan bahasa yang memberdayakan ketika kita berkomunikasi. Baik, yang kelima, dua lagi teman-teman, sedikit lagi. Jadi yang keenam sekarang adalah memanfaatkan submodalitas positif. Submodalitas adalah bagaimana kita merepresentasikan pengalaman dalam pikiran kita. Gambar seperti gambar, suara, atau sensasi tersebut. Nah, gambar, suara, atau sensasi di dalam pikiran kita itu bisa diedit-edit, sahabat semua. Bisa dibesarkan, dibaguskan, suaranya lebih dikecilkan, dihilangkan. Kalau gambar berarti gambarnya dibesarkan, dibikin warna-warni, dibikin hitam putih, dikecilkan, dibuamkan, diperjelas. Suara dibikin stereo dan lain sebagainya lah. Dibuat lebih merdu dan lain sebagainya. Sensasi di tubuh pun begitu, bisa dibesarkan maupun dikecilkan. Nah, ini semua yang ada di dalam pikiran kita bisa diedit-edit. Setiap pengalaman itu memiliki gambar, suara, dan sensasi di tubuh kita yang beda-beda. Teman-teman ini bisa melakukan edit, yaitu dengan yang disebut dengan submodality tadi. Maka di dalam memanfaatkan submodality positif ini, yang pertama, perkuatlah visualisasi positif. Buatlah, visualisasikan hubungan keluarga yang penuh kedamaian, cinta, dan kebahagiaan. Ingatlah pengalaman-pengalaman yang bahagia dulu. Perkuat gambarannya, ingat kembali, perjelas, rasakan kembali. Buat gambaran ke depan. Keluarga sakinah mawadah warahmah seperti apa sih yang diinginkan ke depan? Buat gambarannya seperti apa, hubungannya seperti apa, kedekatannya bagaimana, suaranya seperti apa yang didengar, dan rasanya seperti apa sih ketika menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Ketika teman-teman mampu membuat gambaran, mengimajinasikan, maka artinya teman-teman mampu tuh untuk membuat hal tersebut menjadi kenyataan. Berikutnya, mengelola pikiran negatif. Jika ada pikiran negatif atau pengalaman buruk, maka ubahlah submodalitasnya dengan memperkecil gambaran, suara, dan rasa. Sekali lagi teman-teman, setiap keluarga pasti ada masalah. Maka fokuslah bukan kepada masalah, tapi kepada solusi. Jika ada masalah atau pengalaman masa lalu yang tidak mengenakan, yang negatif, maka jadikanlah pengalaman tersebut gambarannya mengecil, hilangkan kalau perlu, suaranya dihilangkan, diperkecil, rasanya dikurangi, sehingga teman-teman tidak di state yang negatif terus. Jadi mulai pindah tuh ke state yang lebih positif dengan mengelola pikiran, merubah pikiran negatif menjadi lebih positif, fokus ke hal-hal yang lebih positif. Baik teman-teman, dan yang terakhir, kunci yang ketujuh adalah komunikasi efektif dan empati. Nah, NLP sangat menekankan pada pentingnya bahasa yang digunakan dalam komunikasi. Oleh karena itu, ketika kita berkomunikasi, maka gunakanlah bahasa yang memberdayakan. Hindari kata-kata yang merusak hubungan tentunya. Gunakan kata-kata yang lebih positif, yang memberdayakan, dan yang kedua, metafora dalam komunikasi. Gunakan cerita atau analogi untuk menjelaskan sesuatu dengan cara yang lembut dan mudah dipahami, baik dengan pasangan maupun dengan anak-anak kita. Karena cerita, analogi itu menghipnotis gitu ya, kalau bahasa ininya, menghipnosis sebenarnya. Menghipnosis masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, mudah dicerna oleh pikiran sehingga mudah merubah kita, membuat kita lebih berdaya dibandingkan dengan nasihat langsung, ngasih tahu, telling gitu ya. Telling, ngasih tahu, memberitahu, ngasih nasihat, biasanya langsung sebelum masuk ke pikiran bawah sadar ditahan dulu gitu, ada filter dulu gitu. Maka gunakanlah tadi cerita, analogi untuk menjelaskan sesuatu, untuk menyampaikan sesuatu sehingga masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, ke bawah sadar pasangan kita, ke bawah sadar anak-anak kita. Baik, teman-teman, itu 7 kunci sukses menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah dengan pendekatan NLP. Mudah-mudahan manfaat. Kekurangannya dari saya. Demikian sahabat semua, teman-teman. Terima kasih Pak Yan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Alhamdulillah luar biasa materinya buat saya sih jadi pelajaran yang banyak ya. Saya berharap Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam jumpa hari ini juga mendapatkan manfaat yang banyak dari apa yang disampaikan oleh Pak Iwan. Pak Ustadz gimana? Apakah sudah bisa eh, komunikasi? Karena kelihatannya masih dalam perjalanan ya. Oke. Al ya, Alhamdulillah Pak Ian, suara saya kedengaran? Alhamdulillah terdengar Pak Ustadz. J, ini kita sedang di jalan, insya Allah 1-2 menit nyampe rumah. Nah, 3 menit Alhamdulillah. itu, tapi saya udah bisa komunikasi ini nggak apa-apa sementara dulu. Oke. Jadi gimana Pak Ustadz? Kita langsung Lanjut masuk aja nggak materi apa-apa. Pak Ustadz? Oke. Nggak apa-apa, memang ya Oke, silakan. mohon kawan-kawan bisa fokus mendengarkan, bersabar. Saya akan mencoba untuk menyampaikan. Alhamdulillah. Monggo, silakan Pak Ustadz. Bapak Ibu semuanya, kita sudah belajar positif ya. Apapun kejadiannya, tidak ada yang kebetulan. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita bersama-sama di dalam ruangan ini juga atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah. Allahu ya jami. Dan kondisi Pak Ustadz sedang dalam perjalanan ini juga karena Allah juga yang mengaturnya. Oleh karena itu kita doakan semoga dalam perjalanan Pak Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau memang Pak Ustadz saat ini sudah bisa menyampaikan materi, monggo dipersilakan Pak Ustadz. Eh, suara saya jelas ya Pak Ian? Jelas Pak Ustadz, monggo silakan Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kawan-kawan semuanya diberi kesempatan kita silaturahmi virtual. Ini saya di dalam kendaraan. Tadi direncanakan kapal pesiar itu saya maghrib sudah bisa ready, sehingga Isya sudah bisa masuk gabung dengan teman-teman. Ternyata satu lain hal, akhirnya tetap saya nggak bisa berenang. Akhirnya saya ikut kapal pesiar itu sampai tadi barusan nyampe pelabuhan. Ini posisinya tadi di sekitar Pulau Nusa Kambangan. Alhamdulillah, ini udah masuk di kota Cilacap dan kita lanjutkan. Kawan-kawan semuanya, malam ini tentang bagaimana apa siapa tentang mawadah warahmah. Bismillahirrahmanirrahim, mohon izinnya. Kawan-kawan semuanya, berbicara tentang mawadah warohmah, maka kita awali dengan mengenal tentang sakinah lebih dulu. Kalau di ayatnya itu jelas sakinah, mawadah, warohmah. Kita ulangi lagi resume. Sakinah dalam pemerintahan ini berasal dari kata sakana yaskunu sukunan dan askana yuskinu iskanan yang berarti diam atau tenang. Di dalam pengertian lain, sakinah itu artinya tentram. Nah, tetapi yang menarik kawan-kawan, kawan-kawan ini disebutkan oleh Dr. Hajah Riyadi Jannah Siregar MA bahwa sakinah itu adalah ketentraman, ketenangan setelah terguncang atau sibuk. Setelah ada guncangan. Saya juga pernah dialog, sharing dengan Ustadz Andri Raditya dari Klaten. Beliau salah satu founder Sijum. Beliau menyampaikan bahwa sakinah itu kata dasarnya dari kata sikin. Itu di situ disebutkan oleh beliau bahwa itu bermakna tentang mengalirkan darah. Artinya apa? Artinya itu pengorbanan yang luar biasa ketika menghadapi goncangan atau badai sesuatu yang tidak terduga. Nah, ketika kita ada pengorbanan, ada pengorbanan luar biasa, itu nanti akan ada ketentraman. Inilah kenapa sakinah hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang mau untuk berkorban ketika menghadapi badai di dalam rumah tangga. Dia tidak lagi nuntut pasangannya untuk berkorban, tapi dia yang mau berkorban untuk menghadapi badai itu sehingga menenteramkan. Nah, itulah kemudian setelah badai berlalu akan ada ketentraman. Yang itu. Nah, jadi kawan-kawan semuanya, hari ini kita sebelum bicara mawaddah warohmah, ayo kita bicara kesiapan diri untuk menjemput sakinah di taskunu itu tadi dengan siap untuk berkorban mengatasi semua gejolak rumah tangga, badai atau hal yang terduga semuanya gitu.
Nah, kawan-kawan semuanya, kita lanjutkan. Sekarang kita bicara tentang apa dan bagaimana mawaddah warohmah. Kawan-kawan semuanya, untuk mawaddah warohmah ini, kawan-kawan semuanya, kita bicara dulu tentang terminologi bahasa dulu. Mawaddah itu juga berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti kasih sayang dan cinta yang membara. Kata mawaddah ini memiliki arti khusus untuk seorang yang memiliki perasaan menggebu-gebu dengan pasangannya. Perasaan menggebu-gebu ini muncul karena aspek lain yang dimiliki oleh pasangan. Bisa kecantikan, bisa ketampanan, bisa moral, kedudukan, pola pikir, atau lain sebagainya. Tapi intinya, mawaddah itu adalah cinta yang membara, cinta yang dalam. Nah, lazimnya orang mencintai itu adalah memberi, bukan menuntut. Karena dia ingin mencintai itu adalah memberi yang terbaik. Nah, berbicara dengan ini kawan-kawan, yuk coba kita selanjutnya mengenal warahmah. Warahmah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah kasih sayang menurut Muhammad Syafi'i al-Bantani. Tetapi ketika kita bicara dengan sungguh-sungguh, nanti mawaddah warahmah itu memang artinya kasih sayang, tapi khusus untuk warahmah ini kita lebih cenderung dengan pasangan itu mengartikan dengan makna sayang. Sehingga kalau tadi mawaddah itu mencintai tanpa syarat, itu artinya kita memberi yang terbaik. Kalau warahmah itu adalah menyayangi, artinya apa? Menerima tanpa syarat. Karena kita sayang. Dan itu. Nah, kawan-kawan, yuk kita perjelas lagi. Mawaddah itu artinya mencintai. Dan kalau mencintai itu artinya kita memberi tanpa syarat. Sekali lagi, memberi tanpa syarat. Memberi tanpa syarat. Nah, karena memberi tanpa syarat ini, maka ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama, pastikan mencintai kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang yang mencintai bukan karena Allah. Bisa mencintai karena kecantikannya, karena yang lainnya. Tapi pasti ketika kita cinta tanpa Allah ini, kita akan nisbi. Kawan-kawan semuanya. Yang kedua, pastikan kita memberi untuk melengkapi. Karena kita mencintai, maka kita memberi yang terbaik, tapi memberinya itu harus untuk melengkapi. Karena ingat kalimat awal family mastery kita itu adalah pasangan. Pasangan tentu ada kekurangan dan ada kelebihan. Makanya kawan-kawan, kita memberi untuk melengkapi. Nah, yang ketiga, memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik dari potensi kita. Sekali lagi, ini bermakna karena kita pasangan, dan pasangan itu adalah ibaratnya pakaian. Tentu di sini ketika diibaratkan pakaian itu ada posisi kita yang harus mau menutupi kekurangan pasangan, melengkapi kekurangan pasangan, memperindah pasangan, membaguskan, menjadikan dia hebat dengan potensi kita. Tentu yang harus kita lakukan adalah memberi yang terbaik. Nah, yang keempat, ini yang paling keren banget kawan-kawan, memiliki sifat wafa. Nah, kaitan dengan sifat wafa ini nanti akan saya kupas khusus. Tapi berkaitan mawaddah ini, coba pastikan di dalam rumah tangga kita ini adalah pasangan. Dan pasangan, sudah kita bahas di Zoom-Zoom yang lalu, bahwa pasangan itu cirinya adalah paradoksal, tolak belakang. Ternyata Allah yang memasangkan dan pasangan ini tolak belakang, berbeda, tujuannya cuma ternyata satu. Apa itu? Untuk saling melengkapi, saling memperkuat, saling memperindah, saling menghebatkan. Maka salah satunya di sini konsep mawaddah itu adalah memberi tanpa syarat. Dan salah satunya untuk itu kita harus punya sifat wafa.
kawan-kawan semuanya, warahmah itu kita coba perhatikan satu quote ini. Tugas Anda bukan menuntut dia untuk sempurna. Tugas Anda menerima dia dengan sempurna. Yaitu maksudnya pasangan kita. Kenapa? Karena nggak ada pasangan yang ideal. Dia pasti punya kekurangan. Dan kita pun juga, kita bukan malaikat yang sempurna, kita manusia, kita punya kekurangan. Maka untuk Anda bisa berbahagia, Anda harus menyayangi pasangan Anda dengan menerima dengan sempurna. Bukan menuntut dia sempurna. Maka konsep warahmah ini kawan-kawan adalah menyayangi dengan sepenuh jiwa, lalu menerima tanpa syarat semua kekurangannya, semua apa yang ada dirinya. Inilah yang membuat keluarga itu nanti akan harmoni berpasangan. Karena banyak konflik rumah tangga, salah satunya karena tidak menerima kekurangan pasangan. Nah, berkaitan dengan warahmah ini, satu, sadarilah bahwa pasangan Anda itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya amanah itu kehormatan. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah terhadap kita berpasangan di dunia ini. Dan itu diukur dari mulai kita sah ijab kabul sampai nanti salah satu di antara kita meninggal dunia atau kita dua-duanya sudah meninggalkan muka bumi itu. Itu ukurannya. Selama kita bareng berpasangan itu yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan surga. Yang kedua, menerima akan segala kekurangannya. Banyak konflik rumah tangga itu diawali tidak memahami makna pasangan dan tidak siap menerima kekurangannya. Mereka punya pembanding dan selalu menuntut pasangannya itu untuk sempurna. Sesuai dengan kriteria dia. Sementara dia sendiri pun sebetulnya di mata pasangannya nggak sempurna juga. Sementara dia selalu menuntut orang lain untuk sempurna. Nah, tentu ini nggak adil. Nah, berkaitan ini kawan-kawan. Yang ketiga, nah ini yang paling penting. Kita sudah tidak menuntut dia untuk sempurna. Kita siap menerima kekurangan dia. Tetapi kita masih kurang kalau tidak yang ketiga ini, yaitu bahagia dengan semua pemberiannya. Ini berkaitan salah satunya sifat istri, sifat perempuan dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sifatnya? Yaitu bahwa wanita itu kurang qalil syukur, kurang sekali bersyukur. Kawan-kawan semuanya, ini penjelasan tentang warahmah. Nah, berkaitan ini saya akan mengupas sedikit tentang poin mawadah yang keempat tadi sama poin warahmah yang ketiga ini. Kawan-kawan, kita perhatikan dari awal ya tentang poin mawadah. Anda harus memiliki sifat wafa. Saya akan cerita sedikit tentang sifat wafa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menaklukkan kota Makkah, Fathu Makkah. Bayangkan, bersama dengan 10.000 pasukan menaklukkan kota Makkah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain dia merendahkan diri, bersujud mengambil debu tanah Makkah, beliau melaksanakan sholat syukur. Tapi yang menarik di dalam sirah disebutkan Rasulullah SAW kota kelahirannya Mekah yang ditaklukkan itu, tempat kaum kerabatnya, tempat keluarganya, tempat tanah kelahirannya, ternyata beliau tidak menuju rumah tempat tinggalnya yang dulu ditempati, tidak menuju rumah kerabatnya. Ternyata diceritakan dalam sirah Rasulullah SAW itu beberapa hari awal masuk kota Mekah, beliau membuat tenda untuk istirahat itu di dekatnya makam Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah itu sampai 1-2 hari tidak mau diganggu oleh apapun, beliau tinggal di situ. Siang malam di dekat makam Khadijah itu. Bukan pulang ke rumah kerabatnya atau ke rumahnya yang dia dulu tinggali, tidak. Seolah-olah Rasulullah SAW itu ingin bicara, ingin melaporkan, ingin memberitahu, ingin komunikasi dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha.
di dekat kuburan Ibunda Khadijah itu beliau bikin tenda tempat istirahat. Setelah ngomong, ini loh Khadijah, apa yang kamu katakan dulu terbukti benar. Aku ternyata sekarang mampu menaklukkan kota Mekah. Ini loh Khadijah, perjuangan kita sekarang terbukti berhasil. Ini loh Khadijah, tidak sia-sia kamu mendukungku. Terbukti hari ini Allah memberi kemenangan kepada kita. Setelah Rasulullah itu kepingin curhat ngomong sama Khadijah soal itu. Disimbolkan, 7 hari Rasulullah berdiam di dekat makam Khadijah itu. Nah, kawan-kawan, kenapa Rasulullah ketika berhasil menaklukkan Mekah, sebagaimana seorang suami, seorang istri yang punya cita-cita menaklukkan Gunung Everest, tapi istrinya meninggal dunia sebelum menaklukkan Gunung Everest, maka saat sang suami bisa sampai puncak Gunung Everest, maka setelah pulang, yang dilakukan datang ke makam istrinya, ngomong, istriku, aku telah berhasil mewujudkan keinginan kita. Aku telah sampai puncak Everest. Ini ada fotonya, ini bukti bunga Edelweissnya, atau ini bukti saljunya, semuanya dilaporkan. Rasulullah SAW saat itu ketika berhasil menaklukkan kota Mekah, seolah-olah ingin menyampaikan kepada Khadijah, Khadijah, kamu benar apa yang kamu omongkan. Khadijah, ternyata perjuangan kita tidak sia-sia. Disitulah Rasulullah selama beberapa hari. Kenapa Rasulullah sampai seperti itu sama Ibunda Khadijah? Salah satunya karena Ibunda Khadijah sebagai istri, itu dia memiliki sifat mawaddah, mencintai dan memberi tanpa syarat. Salah satu sifat wanita penghulu-penghuni surga, yaitu sifat yang disebut dengan wafa. Kenapa seperti itu? Karena Ibunda Khadijah itu, beliau ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW, itu memberikan seluruh jiwa raganya, seluruh potensinya untuk Rasulullah SAW. Dari mulai sebelum diangkat jadi Nabi, sampai Rasulullah kemudian bertahanus, dari umur 25 sampai umur 40, Ibunda Khadijah mendukung, mencintai, besar. Bahkan ketika awal-awal diangkat jadi Nabi, Ibunda Khadijah adalah wanita pertama, orang pertama yang beriman kepada Rasulullah, bahkan meyakinkan, menguatkan Rasulullah. Saat dianiaya, saat dicaci, dimaki, nggak ada orang yang peduli. Saat gelisah, Ibunda Khadijah dengan penuh cinta memberi dukungan terbaik. Ibunda Khadijah memeluk Rasulullah, memberikan semangat, memotivasi. Engkau wahai suamiku adalah utusan Allah yang mulia. Engkau tidak gila. Engkau pasti nanti akan dibela oleh Allah. Engkau pasti akan dimenangkan. Akan aku berikan apa yang aku punya. Maka dibuktikan oleh Ibunda Khadijah di sisa umurnya, hartanya, usianya, jiwa raganya, sebagai seorang wanita konglomerat, sampai ketika Rasulullah SAW diboikot di Sakifah Bani Sa'idah, Rasulullah SAW 3 tahun bersama kelompoknya diboikot, Ibunda Khadijah pun ikut mengalami pemboikotan itu, sehingga kekurangan makanan, kekurangan logistik, akhirnya sakit, lemah, dan setelah pemboikotan itu, kemudian Ibunda Khadijah meninggal dunia bersama juga paman Rasulullah Abu Thalib. Seorang wanita konglomerat, seorang bangsawan, dia menikah dengan Rasulullah bukan untuk senang-senang, tapi mendukung perjuangan. Bahkan diberitakan dalam sebuah sirah, Ibunda Khadijah itu ketika Rasulullah sudah sibuk dengan dakwah, maka beliau ngomong sama suaminya, wahai suamiku, biarkan urusan perusahaan, urusan bisnis aku yang nangani. Engkau tahu aku adalah ahli bisnis, dulu pun aku yang menangani, kamu lanjutkan perjuangan dakwah, niscaya aku jadikan diriku, hartaku, dan usahaku ini untuk mendukung perjuanganmu. Habis-habisan. Inilah yang disebut dengan sifat wafa. Mencintai tanpa syarat, memberi tanpa syarat. Inilah yang membuat Ibunda Asiyah bin Mazahim bisa menjadi wanita penghulu-penghuni surga. Ada 4 wanita penghulu-penghuni surga. 1 adalah Ibunda Maryam, 2 adalah Ibunda Asiyah bin Mazahim, istrinya Fir'aun. Yang ketiga adalah Ibunda Khadijah, yang keempat adalah Ibunda Fatimah. Nah, yang menarik adalah Ibunda Asiyah bin Mazahim ini itu istrinya Fir'aun. Dia dizalimi oleh Fir'aun. Fir'aun itu sangat durhaka sama Tuhannya, tapi Ibunda Asiyah bin Mazahim ini memiliki sifat wafa, mencintai tanpa syarat. Aku akan memberikan yang terbaik buat suamiku tanpa syarat. Karena memang aku ditakdirkan posisi menjadi istri. Urusan suamiku durhaka itu urusan dia sama Allah.
sifat memberi yang terbaik, mencintai tanpa syarat, berkorban jiwa raganya, dia mendahulukan keridoan, ketaatan daripada hawa nafsunya, itulah yang kemudian dibalas dengan surga, sehingga kedudukan beliau mulia sampai diangkat menjadi penghulu wanita penghuni surga bersama Ibunda Maryam, Ibunda Khadijah, dan Ibunda Fatimah. Nah, kawan-kawan, banyak di antara kita dalam berpasangan itu tidak memiliki sifat wafa. Kita menikah, istri atau suami, itu hanya memberi kepada pasangan kita, itu kalau kita lagi senang. Pasangan kita mungkin lagi masih muda, ganteng, gagah, pinter. Kita bisa memberikan mereka layanan-layanan yang baik, bahkan terbaik. Tapi begitu udah mulai tua, keriput, jelek, ada masalah, sakit, ditinggalkan. Jangankan kita yang orang biasa. Nabi Ayub alaihissalam ditinggal pergi sama istri-istrinya, pada istri Nabi. Bahkan Nabi Lut, istrinya bukan juga bukan wanita beriman, karena nggak punya sifat wafa. Sifat wafa ini sifat mulia yang membuat wanita itu menjadi ahli surga. Nah, kawan-kawan, maka kalau sifat ini juga kita miliki sebagai laki-laki, sebagai suami, ayo, sifat ini adalah sifat yang aku telah diberi amanah oleh Allah menggantikan bapaknya untuk membahagiakan seorang wanita yang selama ini dibagian bapaknya dan sekarang setelah dewasa milih aku dan berusaha berbahagia, berharap untuk bahagia dengan diriku. Akan aku buktikan. Karena seorang laki-laki ketika menjabat tangan seorang calon mertua, ya, maka yang ketika dia ngomong aku terima nikahnya, syariatnya menjabat tangan bapak calon mertua itu, hakikatnya dia lagi ngomong sama Allah, ya Allah, aku terima perempuan ini untuk tak bahagiakan. Aku terima semua kekurangannya, aku siap memberi bimbingan yang terbaik, aku siap untuk menutupi kelemahannya dia dengan semua kebaikan potensi aku miliki. Jadi ada, di dalam pasangan itu kan kita berbeda, tapi saling melengkapi. Maka ada laki-laki yang nilainya 7, dia punya istri yang nilainya 3. Istrinya punya kekurangan 7, suaminya punya kekurangan cuma 3. Maka tidak boleh sombong, karena bisa jadi kelebihan istri, kelebihan suami yang 7 itu memang untuk melengkapi istri, supaya istri juga bisa 10. Dan istri kekurangannya yang 7 itu memang ya tugas suami untuk melengkapi. Sebenarnya juga sama. Suami itu walaupun hebat 7, tapi nggak bisa 10 tanpa 3. Maka kita itu nanti saling asa-asuh, pasti ada kekurangan, ada kelebihan kita. Semua kelemahan kita, kekurangan kita, cari. Pasti itu ada di pasangan kita untuk nutupi kita. Sementara semua kelebihan kita, cek aja. Itu memang dirancang untuk menutupi kelemahan kita. Nah, tapi kalau kita nggak memberi yang terbaik, ya tentu pasangan kita nggak akan bisa memaksimalkan dirinya. Itulah kelemahan kita. Dan itu. Saya ingat di Zoom yang dulu, waktu Ramadan kalau tidak salah, saya cerita tentang seorang hafizah yang menikah dengan seorang laki-laki yang tidak mengenal pendidikan agama. Orang awam, orang umum. Dan sang istri ini adalah hafal 30 juz Quran. Tapi dia tidak sombong dengan kelebihannya itu. Justru dia tahu kelemahan suaminya, maka dia gunakan potensi terbaiknya untuk menutupi kelemahan suaminya. Apa yang dikatakan? Tidak nyalakan suaminya, dia menggunakan satu metode, yaitu ngajak suaminya belajar bareng, barangkali suaminya malu. Maka yang diamalkan, Bang, aku kepingin menghafal Quran, tolong Bang, yuk kita belajar bareng-bareng. Jadi suaminya nggak terbebani karena merasa belajar dari nol lagi. Maka suami istri itu belajar hafalan Quran dari ayat per ayat. Sang suami pun tahunya istrinya belum hafal Quran. Bertahun-tahun kemudian, setelah sang suami dan istri ini hafal Quran 30 juz dan mendapatkan wisuda, dapat sertifikat hafal 30 juz, resmi, sang suami dengan bangga datang ke mertuanya, lalu ngomong, ayah, hari ini alhamdulillah, aku sama anakmu sudah bisa hafal 30 juz, ini barusan kita dapat sertifikat dan udah diuji lulus. Sang ayah heran, hah? Kok baru sekarang? Itu. Apa kamu nggak tahu? Apa ayah? Apa kamu nggak tahu kalau suamimu sebelum menikah dengan dirimu, istrimu sebelum menikah dengan dirimu, dia memang sudah hafal 30 juz. Disitulah sang suami terharu. Ternyata istrinya tidak mentang-mentang hafal 30 juz, tapi kelebihan itu justru digunakan untuk membimbing suami ngapal 30 juz dengan cara belajar bareng. Sifat wafa. Nah, ini kata kunci di mawaddah, mencintai tanpa syarat, memberi tanpa syarat. Sedang kata kunci di warohmah adalah menerima tanpa syarat.
Nah, maka kawan-kawan, insya Allah, kalau kita sudah siap berkorban dengan goncangan rumah tangga, insya Allah akan mengalami ketentraman. Setelah itu kita siap memberi yang terbaik, dan kita juga siap menerima yang terbaik. Maka akanlah wujud namanya sakinah, mawaddah, warahmah di dalam rumah tangga. Dan Allah pun menutup ayat itu kan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ayat itu ditutup, itu wasala bainakum mawaddah warahmah. Inna fi dzalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Ini sesungguhnya tanda-tanda ayat Allah ini adalah bagi orang yang mau mikir, mau merenung, mau memikirkan gitu. Kawan-kawan, saya rasa ini tentang kita belajar tentang apa, bagaimana mawaddah warahmah. Waktu saya kembalikan kepada host dan semoga kita bisa sharing di sini. Terima kasih Pak Ian, waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mendapatkan hikmah dari penjelasan Pak Ustadz? Mohon bisa disampaikan kepada kami biar menjadi feedback buat kami. Monggo silakan di chat aja. Apakah Bapak Ibu siapa di dalam ruangan ini yang mendapatkan hikmah dan pelajaran dari materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz? Sebelum nanti kita akan lanjutkan dengan beberapa pemahaman. Monggo silakan langsung aja ditulis di chatnya ya. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang menerima atau mendapatkan manfaat dari penjelasan Pak Ustadz pada malam hari ini. Monggo silakan. Alhamdulillah luar biasa. Oh, mohon maaf ini ada suara-suara. Saya stop dulu ya suara-suara ya. Monggo silakan Bapak Ibu. Jika ada yang menerima mendapatkan materi hari ini, monggo silakan disampaikan yang mendapatkan manfaat dari materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Silakan. Oke, Pak Imam, Bu Dini, alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Nah, hanya dua. Hmm, mudah-mudahan bukan karena itu ya, karena mungkin tidak sempat aja menulis ya. Baik, Bapak Ibu semuanya sambil menunggu komentar dari teman-teman semuanya di dalam chatnya kita di Zoom ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa pengumuman seperti biasa sebelum kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Bapak Ibu silakan jika ada apa namanya pesan merasakan mendapatkan manfaat dari materi tadi, monggo silakan disampaikan saja ke chat kami ya. Baik Bapak Ibu semuanya, izin saya menyampaikan beberapa pengumuman terkait dengan beberapa hal dari kami ya. Yang pertama adalah silakan mengisi form absensi kehadiran. Sudah kami kirim juga di chat ini, yaitu https://s.id/fmbh itu Family Mastery Binati _form kehadiran, atau melakukan scan terhadap gambar QR code yang ada di sebelah kanan ya Bapak Ibu. Dengan mengisi form kehadiran membuat kami menjadi punya data statistik yang tentang bagaimana kami memperbaiki acara-acara seperti ini, dan mudah-mudahan semakin banyak manfaatnya. Karena di dalamnya juga akan ada feedback bagi kami atas penyelenggaraan hari ini, termasuk juga apakah lebih prefer yang pagi hari atau malam hari ya Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, setelah itu adalah jika ada pertanyaan silakan disampaikan melalui WA 0822 1086 5668. Sekali lagi 0822 1086 5668. WA ini ada di saya, jadi silakan nanti saya akan bisa bacakan langsung dengan baca WA tersebut ya. Atau chat Zoom langsung seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Irwan ya. Atau nanti kami persilakan untuk open mic jika ingin langsung bertanya kepada Pak Iwan maupun Pak Ustadz Arif. Dan sekali lagi pengumuman, insya Allah webinar Zoom seperti ini akan diselenggarakan setiap bulan itu satu kali. Ya Bapak Ibu semuanya, hari ini atau bulan September ini kita putuskan kita selenggarakan di hari ini, yaitu di tanggal 15 September ya. Oke. Ustadz ini di mana ya? Oke. Jadi kita harus dulu. Siapa sudah salatannya ya. Oke. Kemudian sesi tanya jawab ini akan diisi oleh Pak Ustadz Arif juga bersama juga Dr. Iwan Gunawan ya. Baik.
ada beberapa layanan kami yang akan kami sampaikan juga. Kami menerima konseling. Monggo silakan nanti disampaikan kepada kami lewat WA 0822 1086 5668 jika ada yang kebutuhan konseling dan coaching. Juga Bina Hati menerima eh, acara Bina Adventure ya. Kami menyalakan Bina Hati Adventure untuk keluarga, kantor maupun organisasi, atau mengisi materi. Pak Ustadz bisa mengisi materi di acara komunitas di masing-masing tempat ya, baik keluarga, organisasi, kantor, dan perumahan. Dan webinar berikutnya insya Allah di tanggal Oktober. Nah, ini adalah contoh dari apa namanya, sama Pak Ustadz di dalam komunitas masing-masing yang diselenggarakan oleh masing-masing komunitas ya. Jadi Bapak Ibu, jika ada kebutuhan untuk mendatangkan Pak Ustadz Arif Abu Syamil, silakan melakukan kontak kepada kami. Bisa dihubungkan ke 0822 1086 5668. Ini contohnya ya, pada saat Sabtu 7 September, Pak Ustadz Abu Arif Abu Syamil itu mengisi materi di Rumah Makan Rakyat nih. Waktu itu Zoom ya Pak Ustadz ya. Ini di mana nih? Di Zoom ya kalau nggak salah ya. Itu kajian Langsung Pak pranikah ini, dan Zoom ya. Oke, dan langsung kemudian offline, langsung langsung offline. langsung offline ya, langsung di tempat nih pada saat itu. Dan yang kedua yang sebelah kanan nih contohnya ya, Sabtu 14 September 2024. Itu juga langsung di Masjid An-Nur ya. Monggo silakan Bapak Ibu bagi yang ingin langsung mendatangkan Pak Ustadz silakan mau komunikasi kepada kami atau ke 0822 1086 5668. Yang kedua adalah tentang acara yang sudah kami lakukan selain juga komunitas yaitu memang diselenggarakan dengan sengaja untuk para peserta ya. Ini contohnya di Pit Stop yaitu tanggal 24 sampai 25 Agustus. Nah, ini contohnya nih suasananya ketika itu Ba'da subuh. Jadi contohnya kita melakukan tahajud, tahajud dan subuh itu di lapangan yang diikuti kuliah pada subuh ya Bapak Ibu semuanya. Adalah contoh suasana TikTok. Jadi ini adalah satu program yang kita namakan dengan pit stop. Nah, itu boleh diikuti oleh bapak atau ibu-ibu umur berapapun ya. Tidak ada tanpa syarat dan gratis ya waktu itu gratis ya. Bapak Ibu semuanya. Pak Ustadz, kalau untuk SPC masih menerima Pak Ustadz? Halo? Kalau untuk SPC seperti Spiritual Planner Camp masih ada tempat? Mau disampaikan juga atau SPC tidak? masih menerima. Oke. Ya, Bapak ini Ibu. saya tanyakan ke panitia di sini masih. Ini kebetulan ada panitia di sini. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah. Materi berikutnya atau program berikutnya dari Pak Ustadz ya. Jadi kami ini ada beberapa organisasi. Nah, organisasi yang menyelenggarakan untuk Spiritual Prayer Camp atau SPC itu diselenggarakan oleh Pesantren Bisnis Indonesia. Ya, kami bekerja sama dan ini ada Pak Ustadz Pak Ustadz Arif Abu Syamil tentu saja di dalamnya. SPC ini sudah masuk ke angkatan keempat ya. SPC ini ada jumlah durasi waktunya 3 hari 2 malam. Ini diselenggarakan di Cilacap pada tanggal 20 sampai 22 September ya. Kontennya adalah membangun karakter bertakwa pada diri, keluarga, dan bisnis ya bagi Bapak Ibu yang sedang membangun bisnis, yang bisnisnya baru mulai atau bisnis sudah berjalan tapi belum naik-naik atau yang sudah tumbuh dengan baik dan akan melakukan scale up. Moga silakan untuk bisa hadir dalam Spiritual Planner Camp. Namun untuk ini tidak mendaftar lewat saya ya, karena ada panitianya. Itu sudah saya cantumkan 62822 611 53317 atau dengan Cak Holis ya. Kalau lupa dengan nomor ini bisa silakan juga kirim WA ke saya ya. Yang kedua juga bisa dengan Ibu Yulia itu 0815 488 36955. Ini sudah lebih dari 100 ya Pak Ustadz ya. Halo? Sudah lebih dari 100 ya kalau nggak salah ya. Sudah 150. 50. Bapak Ibu masih tetap ada tempat rupanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa bergabung di dalam acara SPC tersebut. Baik Bapak Ibu, itu adalah sejumlah pengumuman kami
Untuk selanjutnya, oke, silakan jika ada pertanyaan untuk bisa menyampaikan. Izin saya akan membacakan materi pertanyaan dari sebentar. Tadi yang dekat adalah Pak Iwan, masih Roger Pak Iwan? Oke, Pak Iwan, ini ada pertanyaan dari Pak Irfan. Pak Irfan dari Pelangi Motor ya. Assalamualaikum Pak Ian, mau tanya sama Pak Ustadz Iwan. Pak Ustadz Iwan, masih Roger? Nah, Bu Anissa ada di situ? Bu Anissa bisa disampaikan kepada Pak Ustadz Ya, Iwan. Oke. ya, ya Pak Pak ya. Ustadz, ini ada bagaimana caranya mengendalikan hati yang sedang gelisah ketika sedang emosi? Nah, gimana nih Pak Ustadz? Monggo silakan. Itu bagian Pak Ustadz Arif kayaknya. Iya. Monggo Silakan, silakan. silakan Pak Coba Ustadz. nih, Pak Ustadz, monggo. Oh, coba diulang lagi yang perjelas, Pak Iwan. Bagaimana cara mengendalikan hati yang sedang gelisah ketika sedang emosi? Alhamdulillah, ini Yes, pertanyaan yes, menyangkut. yes. Iya. Ya, silakan. Eh, ini luar biasa, Pak. Ini luar biasa. Saya boleh cerita kasus ini yang saya alami sendiri ya. Ya, Ya. Pak Ustadz, monggo. Jadi suatu hari saya pernah cerita ini di Zoom ini juga. Di Zoom ini angkatan-angkatan yang lalu. Suatu hari saya sedang di Puspitek Serpong, Tangerang Selatan. Di sana. Acara workshop selama 3 hari dan saat itu saya sebagai peserta. Istri saya ada di Banjarnegara, Jawa Tengah. Nah, saya punya kebiasaan kalau saya di mana-mana, meskipun musafir, saya nginepnya di hotel atau di asrama, tapi saya berusaha untuk sholat subuh itu berjamaah di masjid. Saya keluar kalau subuh dari masjid itu. Meskipun hari-hari saya musafir ya. Nah, dan saya punya kebiasaan salah satunya pada subuh itu saya sedekah subuh. Ketika masih gelap, saya nyari orang, nyari apapun untuk sedekah. Bagi saya itu sebuah keberkahan dalam kehidupan saya, bisa sholat tahajud, sholat subuh jamaah, lalu sedekah pagi. Dan itu. Nah, yang menarik, saat itu karena saya di Komplek Puspitek Serpong, sebuah lembaga riset yang hari ini mungkin ditiadakan ya, diganti atau apa. Dekat rumah Saya saya tuh punya Pak Ustadz. dalam Dekat rumah saya Pak Ustadz. oh iya. Nah, Mhm. yang menarik, saya kemudian nyari orang untuk saya kasih sedekah. Nggak dapat, sepi gitu. Akhirnya saya ke pasar. Saya cari kompleks itu ada pasar, ada Pak Islami di pasar, saya belanja, kemudian saya bisa sedekah. Nah, yang menarik gitu, setelah saya sedekah, saya jalan menuju ke asrama, masih pagi itu, masih agak gelap-gelap itu. Ternyata saya ingin menyapa istri saya di Banjarnegara. Saya hello saya gitu. Nah, begitu saya telepon istri saya, yang terjadi malah ngomongnya ketus, ngomongnya keras, ngajak berantem. Nah, saya yang tadinya ekspektasinya itu mau bahagia dengan istri saya, ternyata akhirnya terpancing emosi, berantem di HP. Ketika berantem, luka lama, akhirnya terbuka lagi. Istri saya dalam kondisi emosi, ngomongnya keras ke saya pun emosi keras ke dia. Lalu kemudian kebencian muncul lagi. Nah, tentu istri saya benci saya benci dia. Bahkan saat itu saya merasa gelap kehidupan saya. Saya benci istrinya, keluarga, dan seterusnya gitu. Nah, sambil jalan, saking nggak kuatnya emosi, marah-marah gitu semuanya. Bayangkan, pokoknya isi pembicaraan itu bikin marah lah, emosi gitu. Saya langsung tutup HP. Saya tutup HP, sambil jalan menuju asrama, itu saya gelisah, sedih, dan merasa menderita, merasa hidup saya sia-sia. Saya jalan itu sambil ngeliat langit yang langit itu masih gelap. Saya ngomong, ya Allah, kenapa hidupku sengsara seperti ini ya? Punya istri saja, wanita keras kepala, keturunan orang keras kepala. Pokoknya negatif aja semuanya gitu. Sakit hati ini seorang suami. Dan terus saya sakit hati gitu. Ini saya lanjut atau saya gimana Pak Ian? Jelas? Masih jelas kok, jelas sekali ini. Nah, tadi agak sedikit putus. Lanjut. Ditanya. Jadi saya akhirnya kondisinya mengeluh sama Allah. Saya ngeliat langit, ya Allah, kenapa aku takdirnya punya istri yang keturunan darah tinggi, macam-macam itu lah. Pokoknya negatif semuanya. Nah, di saat itu, dan saya tahu persis secara ilmu. Ketika istri saya bikin saya sakit hati, melukai saya, durhaka, zalim, meskipun dia juga terluka, tapi dari urusan dia sendiri, itu kan
ketutup rezekinya, dia akan kesialan. Dan saya emosi, saya sakit hati, bahkan kalau bahasanya itu melaknat nyupatani istri, maka istri saya akan menderita, akan sempit rezeki atau mengalami kesialan dalam kehidupan, ada musibah. Sambil jalan gitu, tiba-tiba sambil merenung gitu, saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Tiba-tiba Allah ngasih hidayah saya. Apa ngasih hidayahnya? Saya merasa saat itu saya ingat sebuah quote, sebuah kaidah di mana ada orang yang dia punya jiwa seperti aluminium. Maka aluminium itu punya sifat yang tidak sekeras baja. Bahasa saya ditiup saja bengkok gitu loh. Beda dengan baja. Nah, itu kalau saya ibaratkan diri saya sendiri, saya ini sebetulnya manusia, laki-laki, seorang suami yang punya jiwa aluminium atau jiwa baja. Saya itu pemimpin hebat atau pemimpin pecundang. Saya laki-laki suami hero atau suami, mohon maaf ya, suami bangsat atau apa kayak gitu. Nah, saya ingat teori tentang kolam kecil dilempar batu, maka kolam itu berkecipak luar biasa, gelombangnya sampai pinggir. Tapi coba samudra. Kayak tadi saya di kapal pesiar itu menuju ke Samudra Indonesia tadi. Itu dengan ditelan kedalaman samudranya, dilempar besi runcing, dilempar batu, itu cuma kecipak, cuma sebentar aja. Saya itu di tengah kedalaman samudra, itu menjadi tenang. Seolah-olah tidak ngaruh dilempar besi sekalipun. Nah, kalau saya seorang suami hero, maka dengan sifat istri yang menyakiti, saya bisa tenang. Istri merenggut pun saya tetap senyum. Tapi kalau saya suami yang tipenya bukan tipe samudra, tipe suami yang jiwanya lemah, yang cengeng, aluminium gitu, maka istri marah, saya cuma marah. Istri bikin emosi, saya tambah parah lagi menyakiti dia dan seterusnya. Nah, sementara nanti di depan Allah, saya minta pertanggungjawaban. Maka saya tidak mau tiba-tiba tinggal sebulan lagi saya mati gitu, lalu istri saya di depan Allah kan jadi jaksa penuntut umum sekaligus saksi. Dia akan ngomong, ya Allah, ini suami terjelek, suami pecundang, dia selalu nyakiti diriku terus. Aku sebagai makmum, sebagai istri nggak pernah dididik, walaupun aku salah nggak pernah diarahkan. Ada cuma dituntut, disalah-salahkan terus. Dia akan bisa ngomong gitu dan jujur di depan Allah. Dan saya nggak mau itu terjadi di depan Allah. Saya nggak mau mempertanggungjawabkan amanah yang Allah titipkan orang perempuan untuk saya bahagiakan. Saya memilih jadi suami hero. Saya akan memberikan kebaikan buat dia karena itu kehormatan saya di depan Allah tanpa syarat. Saya bayangkan kalau beberapa bulan lagi saya mati, kelak di depan Allah istri saya akan ngomong, ya Allah ini the best my hero, the best my husband. Saya ingin dia ngomong gitu. Itu karena masih jiwanya pasti mengakui. Dan itu meskipun otaknya, lisannya nggak ngakui, tapi hatinya tetap gitu. Nah, setelah dapat inspirasi hidayah seperti itu, saya langsung istighfar dan saya kaget. Nah, kalau saya nyakiti istri saya melaknat, saya doakan saya musibah, istri saya nanti menderita. Nah, ujungnya itu kan istriku. Nanti aku. Saya kecelakaan, saya juga nanti yang rugi. Saya yang rawat gitu kan. Kan rugi double kayak orang ludah ke mukanya sendiri. Saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim, jangan sampai istriku celaka ya Allah. Langsung Pak Ian dan teman-teman, saya langsung saat itu langsung doa sama Allah. Doa minta kebaikan buat istri saya. Ya Allah, ampuni dosa istriku, lapangkan dadanya, jernihkan pikirannya, bikin dia bahagia ya Allah. Dan izinkan aku membahagiakan dia. Spontan Pak Ian, saya ngambil HP, tak buka lagi, tak telepon istri saya. Dan saya masih ingat sampai hari ini. Kata-katanya, kontennya. Apa yang saya telepon? Saya telepon begitu diangkat, karena khawatir saya ngajak berantem lagi, sementara saya nggak mau jadi suami samudra, suami hebat, suami hero, saya nggak terpengaruh, maka saya langsung ngomong tanpa saya biarkan dia membalas. Saya langsung ngomong, bilang, Mi, tolong Abi. Abi ingin membahagiakan Umi, tolong bantu Abi supaya Abi bisa membahagiakan Umi. Tolong Mi, mulai hari ini, buka pintu hatimu yang terdalam. Abi akan masuk ke dalamnya, lalu akan tanami dengan bunga-bunga yang bermekaran indah, dan kelak aku bangga punya suami seperti diriku. Aku akan bahagiakan dirimu tanpa syarat. Langsung HP tak tutup. Setelah itu saya hatinya bahagia banget. Yang tadinya sakit hati itu bahagia karena saya lakukan karena Allah. Saya bahagia tenang gitu. Terus saya ikut acara workshop. Begitu saya masuk acara workshop, guru saya bahas satu kaidah yang namanya ridho. Dan ternyata itu yang disebut ridho. Nah, jadi sakit hati itu karena nggak ridho. Maka kemudian selesai acara sore sekitar jam 4:30 itu, selesai acara workshop, saya keluar ruangan, saya buka HP.
Subhanallah Pak Ian, yang saya dapatkan dari istri saya itu WA isinya itu minta maaf, nyanjung, ngakui, minta bimbingan, ngaku semuanya. Dia merendahkan hatinya. Subhanallah. Ridho, itu energinya luar biasa menyelesaikan masalah. Dan setelah saya pulang dari Puspitek Serpong, saya pulang ke rumah, saya kaget istri saya tanpa skincare, tanpa dandanan salon. Itu wajahnya seri indah. Inner beauty-nya muncul, cerah banget wajahnya gitu. Maka saya kawan-kawan, salah satunya kalau tadi istri punya sifat wafa, jangan-jangan selama ini sebagai suami kita nggak pernah ridho. Nggak ridho sama istri, kekurangannya. Intinya kita nggak ridho sama Allah yang telah menakdirkan kita punya pasangan model itu. Kan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah lah, aku ayat-ayat tentang Allah itu adalah aku ciptakan untukmu pasangan. Allah yang ciptakan pasangan model gitu. Dan itu kehormatan kita. Kalau istri kita udah sempurna, apa pahala kita? Istri kita misalkan udah bisa baca Arab, udah bisa baca Latin, ya kita nggak dapat pahala. Tapi kalau istri kita nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa nulis Arab, tiba-tiba kita ajari, dan satu huruf itu jadi pahala buat kita. Kawan-kawan, para suami kadang kan untuk istri sempurna. Padahal sebetulnya istri yang nggak sempurna dibimbing menuju sempurna. Itu pahalanya luar biasa. Karena sifat pemimpin, laki-laki itu selain sifatnya adalah sebagai teman, sahabat, ayah, ingat qawam arijalu qawwamina ala nisa. Laki-laki itu pemimpin wanita, pemimpin istrinya, suami itu. Pemimpin itu bukan sekedar komandan. Pemimpin itu salah satu sifatnya adalah murabbi, guru, pembimbing. Itu. Jangan tuntut istrimu nggak bisa masak, jangan tuntut istrimu nggak bisa dandan, jangan tuntut istrimu nggak bisa melayani hubungan seksual pinter diranjang, jangan tuntut istrimu tuh nggak alim, tapi kamu nggak pernah bimbing. Minimal doakan aja nggak pernah, hanya tuntut tok. Ingat tadi yang kata-kata mawaddah sama warohmah. Tugas engkau warohmah itu menerima dengan sempurna, bukan menuntut dia sempurna. Terima kekurangannya. Tadi seperti Pak Iwan yang 7 tadi itu rahasianya, terima kekurangannya, fokus pada solusi. Insya Allah Anda akan bahagia. Saya rasa itu Pak Iwan. Moga-moga para suami ketika hatinya sakit bisa segera baik kembali. Luar biasa. Bapak Ibu dapat nggak nih pelajaran nih? Ini kenapa ya kok ini ya nggak bisa masuk? Pak Pendi Ridwan ada ruang ditunggu. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz. Bapak Ibu, kita dengar langsung ya dari Pak Ustadz ya. Pak Ustadz itu ya manusia juga, guru kita ya manusia juga. Pernah sebel juga sama istrinya. Apalagi saya yang jadi host. Sering banget Pak Ustadz. Jadi Bapak Ibu saya jadi host ini tugas, bukan soleh. Tapi dengan belajar seperti ini, insya Allah akan menjadi teguran buat saya ini Pak Ustadz nih. Kalau balik Pak Ustadz menyelenggarakan acara ini buat saya ini teguran nih buat saya ini Pak Ustadz. Nah mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran buat saya dan kita semuanya mendapatkan pelajaran dari diskusi kita pada malam hari ini. Alhamdulillah ini ada pertanyaan berikutnya lagi nih Pak Ustadz. Mohon maaf ya. Wah, sama juga tuh. Ngaku. Udah mulai pada ngaku nih. Udah ngaku Pak Kalau Ustadz. dia, Pak Ian, kalau dia ngaku jujur, insya Allah masalahnya akan segera selesai itu Pak. Karena dia Iya, betul. Jadi kuncinya di situ, Bapak Ibu ya. Kalau kita bertahan dengan kesalahan kita, itu nanti mandek di tempat kita sendiri. Tapi kalau kita apa adanya, natural, jujur, ya sudah mengaku juga ya, insya Allah ya. Beban kita menjadi eh, ringan ya. Ini ada pertanyaan ya. Mohon maaf saya nggak bisa mengungkapkan namanya nih Pak Ustadz. Tapi kalau yang beliau bersangkutan mau, ya monggo nanti saya akan sampaikan. Izin tanya nih, gimana solusinya? Jika saya ngobrol sama istri saya tentang masalah orang tuanya, ujung-ujungnya bertengkar, Pak Ustadz. Wah, ini suami apa ini? Ini sudah berapa kali terjadi? Lah, apa saya tetap diam atau nggak bicara lagi masalah orang tuanya? Karena setiap kali masalah orang tuanya mesti berantem. Ini gimana nih Pak Ustadz? Ada satu lagi sih, tapi saya tahan dulu. Gimana Pak Ustadz? Mau satu lagi? Di Zoom kemarin kan salah satunya penyebab-penyebab konflik rumah tangga. Masih ingat gak yang Zoom bulan kemarin? Salah satunya adalah karena kita pasangan latar belakang berbeda, pola pikir berbeda, hobi sudut pandang berbeda, kok kepengen sama karena nggak pernah disamakan. Maka tugasnya adalah menyatukan visi. Tadi udah disebutkan Pak Iwan itu tadi di 7 itu.
Nah, tetapi di materi yang terakhir saya bahas di sana. Salah satunya, kalau mau membini, itu jangan cuma membini tok, tapi tidak mau membina. Membina itu membangun. Nah, kalau Bapak Ibu kan kemarin saya kasih gambaran. Kalau membangun rumah, yang pertama dilakukan bukan pondasi, tapi apa Pak Ian kemarin? Desain, Hah? Desain. gambaran. Nah, Ya. di gambar rumah tangga sakinah, rumah tangga muslim itu ada. Salah satunya adalah hubungan dengan orang tua dan mertua, hubungan dengan ipar, itu ada. Kemudian aturan-aturan SOP di rumah tangga. Kemarin kan udah kita bahas tuh di Zoom yang kemarin. Kan gitu. Sehingga hari ini konflik kita dengan istri, konflik kita dengan mertua, dengan ipar, konflik masalah ekonomi, konflik masalah pekerjaan. Intinya karena kita tidak membina rumah tangga, yang kita lakukan hanya membini. Itu yang terjadi Pak Ian. Maka saran saya, teman-teman, kalau mau membina rumah tangga, yuk kita belajar langsung nanti bukan di Zoom. Zoom ini transfer knowledge, transfer pengalaman, transfer hidayah. Tapi kalau mau punya skill, kan sakinah itu nggak otomatis. Sakinah itu ada ilmunya, ada caranya, ada tahapannya. Nah itu, jadi nggak langsung ujuk-ujuk gitu. Itu sakinah itu otomatis solihah, enggak, ada tahapannya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita mentoring. Maka kita sarankan yuk hadir, kita workshop. Workshop sehari semalam lah minimal, kalau bisa sih 2 hari. Kan itu kita belajar langsung bersama istri kita atau suami kita. Ayo di workshop Family Mastery. Karena nanti salah satunya ada namanya Sakinah Roadmap. Yuk kita rancang tuh. Roma Sakinah itu nggak otomatis dirancang, cara-caranya, tahapan-tahapannya, apa mesti dilakukan, termasuk SOP-SOP-nya seperti apa kan gitu. Itulah kenapa saya selalu nyarankan yuk kita kumpul, ketemu. Sebab kalau rumah tangga nggak harmoni, urusan karir, urusan dakwah, urusan sosial, ibadah, ekonomi pun berantakan. Itu Pak Ian kayak orang naik panjat pohon pinang kan, persis di family gitu kan. Naik suami karir, lorot, tanjak lagi gandul istri, atau istri yang karir, tanjak suami, itu terus masalah terus. Sampai tua. Itu, sampai elek. Itu Pak Ian. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Tambahan lagi ya. Yang jus juga gini Pak Ustadz. Sebagai suami, saya sudah bicara dengan menggunakan kalimat positif ke istri. Tapi istri malah bilang, jangan ngomong terus, prakteknya, prakteknya. Lagi piye solusinya Pak Ustadz? Itu nanya atau lagi nyindir saya itu Pak Ian? Itu saya kayaknya nyindir saya juga itu Pak Ustadz. Saya dulu gitu Pak Ian. Saya dulu gitu. Jadi ini saya ingat. Ini kalau saya sendirian saya suruh nyindir sama Pak Junaidi lah, Pak Jenggot itu. Kayak gitu gak kira-kira istrinya ngomongnya gitu. Nah, jadi saya itu pernah diomong istri, ayo be action, jangan teori kan gitu. Saya itu ketika konflik rumah tangga 8 tahun berantem terus, saya kepengen istri saya berubah. Sehingga saya ikutkan training-training, pelatihan-pelatihan, karena saya merasa saya guru pembimbing, saya harus bimbing istri saya untuk berubah gitu. Tak cetak dia, tak bina. Saya ikutkan training, pernah ikut pelatihan namanya The Great Muslimah 3 hari. Saya nginep di Darut Tauhid waktu itu. Itu tak temani, tak antar. Tak ikutkan training spiritual ISQ. Wow, berkali-kali, puluhan kali. Enggak berubah istri saya. Wah, sih aja kayak gitu. Nah, saya itu kemudian berubah. Saya mulai dari diri saya yang berubah. Ketika saya berubah, istri saya berubah. Nah, kemudian salah satu perubahan saya adalah saya ridho dengan istri saya doakan. Banyak suami atau istri nggak ridho dengan pasangan dan nggak mau mendoakan. Dan itu. Sehingga ketika suami ngomong, ayo Mio berubah, apa ini teori gini-gini. Lah, teori action. Nah, karena istrinya nggak ridho dengan suaminya, maka dikasih siapapun. Atau sama sebaliknya, suaminya nggak ridho dengan istrinya. Saya selalu ngupas materi Family Mastery kan nggak jauh-jauh. Jadi kita itu selama ini kesalahan kita selalu tuntut sayang, bukan kasih sayang. Maka mulai hari ini abaikan kelakuan, abaikan sifat, kekurangan pasanganmu. Ingat tadi itu konsepnya menerima tanpa syarat dan memberi tanpa syarat. Fokus memberi yang terbaik. Salah satunya apa? Kalau ingin pasanganmu berubah, doakan. Kalau perlu tebus sama Allah, karena Allah yang bolak-balikan hati pasanganmu. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wala ta'atika dan seterusnya. Maka wahai Allah yang bolak-balikan hati, yang genggam hati jiwa pasanganku,
Maka ya Allah, lembutkan hatinya Latif, lapangkan dadanya. Terus diiringi kalau perlu dengan sedekah. Tebus itu jiwa pasanganmu kepada Allah agar Allah berubah. Kalau Allah itu kecil selesai masalah, nggak usah training, itu Allah bisa kasih hadiah sama dirimu, dilembutkan hati pasanganmu. Gitu. Malah nanti istri atau suami kita nggak usah kita nasihat, dia nunggu, ayo Pi aku tolong dinasihati, aku diajari gitu. Nah masalahnya kita kadang merasa sebagai Tuhan, kita merasa sempurna, pasangan kita punya kesalahan, kita ajari tanpa dimulai dari diri kita. Tidak ada kalimat yang efektif sehebat tindakan. Tidak ada tindakan yang efektif sehebat keridoan dan doa. Jadi yang paling dasar itu ridho dan doa. Coba cek, jangankan kita nih para suami. Yang Nabi Muhammad saja kadang omongannya kalau lagi ribut ya dengan istrinya, Ibunda Aisyah gitu, itu omongannya juga nggak digugu. Bukan karena nabinya, karena suami. Itu. Jangan coba cek Nabi Ayub, cek bagaimana Nabi Lut. Istrinya juga nggak gugu karena istri gitu loh. Memang istri suami itu ada namanya talbis iblis, belenggu-belenggu hati. Di mata istri sehebat apapun suami, ribuan wanita bisa mendengarkan omongan suami, tapi di mata istri ada hijab nggak bermutu. Begitu juga sebaliknya, istri bisa memimpin perusahaan, bisa omongannya digugu, didengarkan oleh ratusan karyawan laki-laki, tapi suaminya itu merasa bahwa kamu istriku. Itu. Nah inilah yang dilakukan adalah keridhaan dan doakan. Nah karena kemarin insya Allah besok di SPC Cilacap Jumat Sabtu Ahad depan itu Pak Iwan akan bahas tentang vibrasi ini. Itu. Jadi masalahnya kadang-kadang istri kita itu di vibrasi alam bawah sadar kita memang udah persepsi negatif. Kenyataannya negatif, persepsi negatif usulnya berubah. Saya rubah dari vibrasi saya. Saya bayangkan istri saya senyum, saya bayangkan istri saya itu bahagia, saya bayangkan istri saya sholat tahajud, sampai tak foto lagi sholat istri saya sholat tahajud, sholat duha gitu. Oh ini toh yang saya bayangkan, ini yang saya inginkan, ini yang saya doa. Bahkan istri saya kalau waktu saya kena kejadian, istri saya itu kondisinya nggak ridho sama saya, marah-marah, dan saya berangkat, saya pulang 2-3 jam, saya hampir memastikan dia pasti marah-marah, tapi yang saya inginkan dia itu dalam kondisi baik, maka saya mulai ridho, saya ridho kejadian dia, lalu saya doakan sama Allah, tak minta di lapangan dadanya, saya membayangkan di vibrasi alam bawah sadar saya, istri saya tersenyum, menyambut saya dengan bahagia, saya pulang itu nggak kelihatan, nggak kebayang di batin saya, nggak kebayang di afirmasi saya, dia merengut, dia besengut, dia ngomongin ketus, enggak. Yang kebayang adalah istri saya tersenyum, ramah, nyambut saya dengan bahagia. Dan saya pulang sambil senyum-senyum itu di atas kendaraan. Begitu nyampe rumah, itu yang terwujud, Pak. Dan itu. Jadi kalau mau merubah pasanganmu, rubah dari dalam alam bawah sadarmu, dari jiwamu. Jadi mindset termasuk ya Pak Ustadz ya. Mindsetnya kita pun pengaruh ya. Oke. Kan Ada sebetulnya kalau magnet, ikut Zoom ada rutin, elektromagnet, ada elektromagnet ya. kalau ikut Zoom rutin kan materi-materi yang lalu kan nyambung, Pak Ian. Pak Ian. Iya, iya. Nyambung dan sekalian. Kalau ikut, nyimak. Kalau nggak paham, simak nanti bisa tanya ke Pak Ian lewat WA gitu. Biar materi selanjutnya itu nyambung lagi, nggak ngulang-ngulang terus. Ya, Bapak Ibu monggo silakan tanya supaya saya masih tetap ingat. Kalau nggak ditanya lupa juga materinya. Pak Ustadz ini ada pertanyaan lucu juga nih. Pak Ustadz itu sebenarnya ngasih materi itu berdasarkan pengalaman sendiri atau materi lain Pak Ustadz? Pak Ian, untuk family mastery atau tentang keluarga sakinah, teman-teman itu bisa ikut ngaji, dengarkan seminar ceramah dimanapun dan banyak itu. Tapi khusus untuk family mastery, itu saya dapatkan dari kisah nyata kehidupan saya sendiri. Wah, Bagi yang sudah betul. kenal saya, sudah Iya saya nih. ikut acara saya, pasti tahulah bahwa saya itu Iya. 8 tahun mengalami konflik rumah tangga sampai di kantor Kementerian Agama. Kisahnya itu sering saya sampaikan di Family Mastery. Maka saya tawarkan teman-teman, saya mengalami keterpurukan, kehancuran, itu kan luar biasa. Dan itu ternyata teman-teman nggak harus mengalami, cukup dengan ikut pelatihan 2 hari, gitu. Ayo, karena nanti pembuka pintu rezeki salah satunya adalah rumah tangga harmoni. Ini oke Pak Ustadz, ini sudah jam 21.13 nih mungkin yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Ini ada dari ibu-ibu ini Pak Ustadz. Bagaimana supaya suami bisa jadi pendengar yang baik? Karena kalau ada masalah mesti tidak pernah selesai. Wah, ini kayaknya intonasi saya nih dibikin dramatis.
Silakan Pak Ustadz. Kawan-kawan, ini banyak istri yang kepengen suaminya mendengarkan. Begitu juga banyak suami yang kepengen istrinya juga mendengarkan. Memang ini kebahagiaan ketika pasangan kita mendengarkan kita. Nah, repotnya pasangan itu punya namanya talbis iblis tadi itu. Banyak suami itu wegah, males, nggak tahan dengarkan curhatan istrinya. Tapi dia betah dengarkan curhatan istrinya orang lain. Ini dan itu sebaliknya juga sama. Banyak istri kalau dia karir di kantor, dia sama pimpinan, didoktrin, diceramain sama teman, sama investor, sama customer, dia mampu mendengarkan. Tapi suaminya mau ngomong aja nggak didengarkan. Dia maunya kalau ada suami, dia maunya apa? Maunya dia yang cerita, suami harus mendengarkan. Padahal di dalam konsep Islam itu adalah tanam dulu, pupuk dan sirami dulu, baru berharap engkau dapat buah. Iya karena butuh baru iya karena stain. Intan surullah baru yang surkum. Utuni baru astajib lakum. Dan itu. Maka beri perhatian kepada suami. Dan kemarin di materi yang kemarin bulan lalu kan saya bilang bikin SOP. Saya dulu bikin SOP Pak untuk bangkit dari keterpurukan itu salah satunya apa? Saya masih ingat nggak Pak Ian? Di Zoom yang kemarin saya ceritakan SOP-nya. Kalau SOP-nya marah, adalah kalau marah maksudnya ya, saya SOP kalau mau berantem sama istri, kalau saya di berantem. luar rumah mau pulang ketemu saya mau berantem, SOP-nya pulang ke rumah salaman dulu, harus tersenyum dulu, nyapa tanya kabar dulu, follow dulu, setelah itu Ya, baru marah. Ada SOP-nya. Itu kan SOP luar kalau pulang, biasa. saya pulang tuh SOP-nya istri, jangan nanya apapun dulu, siapkan dulu minum, tenangkan suami, kalau perlu suguhi makan dulu, tenang, baru nanti mau nanya gitu. Ada SOP-SOP yang disepakati. Dan Islam Ya, itu aturan, termasuk ada aturan-aturan rumah tangga, kan ada aturannya istri keluar rumah harus seizin suami gitu kan, ada aturannya. Nah banyak di antara kita rumah tangga udah puluhan tahun tapi nggak belajar tentang SOP aturan rumah tangga, sehingga rumah tangganya nggak sesuai dengan konsep Islam, sakar dewek ya menderita di rumah tangga. Begitu Pak Ian gambarannya. ya, terima kasih Oke, Pak kita belajar Ustadz. terus Pak Ian Mudah-mudahan. ya. Jangan bosan-bosan Iya, terus, moga-moga tetap dapat hidayah. Alhamdulillah, amin. Pak Iwan ada tambahan Pak Iwan? Secara NLP? Cukup kayaknya Pak Yan. Cukup ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah nih waktunya padat singkat ya. Mudah-mudahan kita dapat evaluasi dari Bapak Ibu bahwa mungkin malam juga cukup efektif ya. Dan juga dengan waktu yang singkat seperti ini, mudah-mudahan cukup buat kita untuk berdiskusi dan sekali lagi yang kita diskusikan ini memang merupakan pengalaman pribadi juga. Tetap ada rujukannya ya Al-Quran dan hadis tetap dijadikan rujukan. Tapi eh, semakin natural karena yang kita ceritakan adalah pengalaman kita sendiri. Pengalaman Pak Ustadz. Nah, dan itu disampaikan kepada kita perubahan beliau dan mudah-mudahan menjadi lebih pas ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin banyak di antara kita akan loh kok sama banget ya. Ya iya, karena memang pada dasarnya kita akan mengalami semua itu sama. Tinggal cuma masalahnya sekarang kita hidupnya apa namanya kita melihatnya dalam bentuk seperti apa. Sama lah, hampir setiap saat kita akan mengalami suatu situasi yang emosional tanpa kita sadar. Ya termasuk tadi lah, seperti hari ini misalnya ya. Kita mulai setengah 8, tiba-tiba Pak Ustadz masih di kapal. Itu termasuk yang menjadi cobaan buat kita. Kita bersabar apa enggak? Saya sih sempat nggak bersabar. Tapi itulah Allah ya. Alhamdulillah Allah telah memberikan kita kemampuan untuk bersabar. Bapak Ibu semuanya, eh, seperti biasa Alhamdulillah eh, kita akan evaluasi untuk kajian ini. Apakah tetap malam, tapi kemungkinan akan tetap malam untuk bulan berikutnya yaitu bulan Oktober. Kami belum bisa sampaikan tanggalnya, tapi insya Allah akan kami upayakan untuk awal bulan pada bulan Oktober nanti. Begitu ya Pak Ustadz, nanti saya akan konfirmasi lagi kepada semuanya. Nah Bapak Ibu semuanya sekali lagi disampaikan bahwa jika ingin bertemu secara offline dengan seperti ini, silakan untuk mengikuti acara-acara offline. Salah satunya adalah SPC. SPC itu tidak dirunning oleh kami. Bahkan saya sebagai peserta di sana, itu di Cilacap pada tanggal berapa tadi ya? Lupa saya. Tanggal 20, 22 21, 22. 20, 21, 22 itu di running oleh Pesantren Bisnis Indonesia
Jika lupa dengan nomor telepon yang tadi saya sampaikan, silakan nanti bertanya dengan WA ke saya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi formulir kehadiran, monggo silakan, sudah kami siapkan linknya di chat Zoom kami. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya telah bersama-sama. Izin Pak Ustadz kita masuk ke penutupan ya. Oke. Pak Ustadz, oke, Alhamdulillah, bentar ini kok belum keluar ya. Sebentar, oke. Oke, Bapak Ibu, ini adalah form kehadiran juga. Jika yang tidak pernah berhasil untuk mengisi melalui link yang kami sampaikan, bisa juga di-scan gambar ini ya, untuk mengisi form kehadiran sebagai feedback buat kami, termasuk juga penyelenggaranya apakah malam atau pagi hari, seperti yang biasanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, marilah kita selesaikan pertemuan kita pada malam hari ini. Kita doakan Pak Ustadz ini pasti dalam keadaan lelah ya, karena baru menyeberang ya dari satu tempat ke tempat yang lain, yaitu di kota Cilacap itu. Dan kita doakan selalu sehat walafiat, dan kita semua juga sehat walafiat, terutama juga sehat walafiat secara roh ya, secara keimanan kita, keislaman kita juga semakin kuat. Baik Bapak Ibu, ini karena bertepatan juga Maulid Nabi hari ini, sekali lagi sebanyak-banyaknya kita menyampaikan sholawat kepada Rasulullah, karena itu adalah jalan kepada kita untuk mendapatkan syafaat ya yaumil akhir nanti. Baik, dengan demikian kita tutup dengan doa penutup. Apa ada sampaikan Pak Ustadz sebelum doa penutup? Ada penutup dari Pak Ustadz? Monggo silakan. Terima kasih buat teman-teman yang dari Jawa Timur ini hadir, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, ada dari Sulawesi Selatan ini saya lihat hadir. Semoga kawan-kawan bisa memiliki hati yang bening. Jadi konsepnya jangan salahkan alam, jangan salahkan pemandangan di luar. Kalau ternyata kaca di jendela rumah kita itu buram, maka jangan salahkan pasangan atau orang lain. Coba yuk kita mulai beningkan hati kita dulu. Konsep rumah tangga itu, nah salah satunya apa? Yuk riadoh, membeningkan hati dengan cara apa? Perbanyak zikir, ingat Allah. Lalu untuk pasangan kita perbanyak doakan. Dan itu konsep yang terbaik dari mawaddah warohmah. Dan ingat sebelum mawaddah warohmah ada kata-kata sakinah, itu tadi adalah pengorbanan ketika menghadapi kondisi yang tidak terduga ada badai. Setelah ada pengorbanan menghadapi badai itu, insya Allah teman-teman akan tentram, lalu siap memberi yang terbaik dan menerima yang terbaik. Dan Allah katakan, apakah engkau tidak mengambil pelajaran? Karena inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Semoga kawan-kawan yang ikut Zoom hari ini dan tahu acara ini, Allah berkahi rumah tangganya, Allah lembutkan hatinya dan hati pasangannya. Amin. Allah sakinahkan dan kelak berdua bersama pasangan dan keluarganya bisa sujud di depan Ka'bah, bisa munajat di Jabal Rahmah, Amin. sebagaimana Hawa sama Nabi Adam kumpul di Jabal Rahmah. Insya Allah, syukur kalau nanti Pak Ian bisa arrange kita bisa umroh bareng-bareng. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah. Terima kasih Pak Ian. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup. Seperti biasa ya. Ya Allah, ya sama-sama kita ini adalah doa dari Quran juga. Ya Allah, berikanlah aku dalam keluargaku, berikanlah mereka dalam diriku, berilah aku rezeki dari mereka dan berilah mereka rezeki dariku. Ya Allah, kumpulkanlah kami menuju kebaikan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, keturunan kami, sebagai penyenang hati kami. Jadikanlah kami sebagai imam bagi orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Itu semua ada di Al-Qur'an ayat 74. Yuk kita ya bersama-sama. Family Mastery. Sukses di dunia. Bersama di surga. Terima kasih. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Entar nih kok ada kamera ya, bisa nggak ya? Siapa yang bisa bantu sih motret? Saya nggak bisa. Siap, Ayan, sama saya. Dibuka ya kameranya ya, karena saya nggak bisa. Gue dibuka kameranya biar kita foto bersama-sama. Mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semuanya. Bu, silakan.
Ini mudah-mudahan bisa ya Pak Kasim, Bu Aan, Pak Budirus. Wah, Pak Budirus tadi ketemu juga di Asmaul Husna. Sekarang ketemu lagi ya di sini. Pak Agung, Pak Jangzi, Pak Lukman, Bu Elvida, dan Pak Khalil Mahmud, Bu Lianti dan seterusnya. Monggo silakan. Monggo, Bapak Ibu mohon berkenan untuk membuka kameranya supaya kita bisa berfoto bersama dan insya Allah akan menjadi berkah buat kita semuanya. Monggo silakan. Ini foto bersama nih. Monggo silakan. Oke, silakan Pak Iwan. Oke. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya Bapak Ibu ya. Ya. Sudah Pak Ian. Sudah, terima kasih semuanya Bapak Ibu semuanya, Pak Ustadz, sehat-sehat Pak Ustadz. Barakallah. Salam buat teman-teman semuanya yang ada di Cilacap juga. Juga termasuk Pak Ustadz Arif ya. Pak Iwan, salam untuk keluarga juga. Ya. Salam buat keluarga semuanya ya. Bapak Ibu semuanya, sehat-sehat semuanya. Mohon izin untuk ditutup Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ian, makasih Pak Iwan, Ya, Imam, Ya. Anton, dan teman-teman di Sulawesi. Terima kasih Pak Ya. Hasim. Yuk, saya mau izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi ya. Mohon ditutup ya. Mohon izin ditutup ya Zoom-nya ya. Ya.